Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami yang beranggotakan saya sendiri yang bernama Muhammad Rizky Riyadi dan teman saya Dan saya Muhammad Balia Fijaim Barlaman. akan mempresentasikan tentang studi kasus dampak bermain PlayStation. Oke, step berikutnya. Apa yang dimaksud dengan PlayStation tersebut? PlayStation merupakan permainan yang sifatnya mencari kesenangan, kepuasan, dan mengandung tingkat penasaran yang cukup tinggi. Jika dilakukan secara terus-menerus, akan merambah dalam kehidupan pribadi ataupun mengganggu segala aktivitas dan mungkin dapat menjadikan seseorang lupa diri, terlebih jika dialami oleh pelajar. Di satu sisi, game dapat berfungsi sebagai media penghibur, akan tetapi jika berlebihan hingga kecanduan dan semakin lama memainkannya, tentu saja game akan berdampak negatif bagi seseorang gamers terutama pada bidang akademis. Step berikutnya. Dampak positif bermain PlayStation. Adapun hal-hal yang bermanfaat saat bermain PlayStation sebagai berikut. Yang pertama, membentuk kreativitas. Apapun permainannya, misi dalam setiap game bertujuan untuk mengatasi masalah yang ada. Hal tersebut dapat membantu mengasah kreativitas. Pasalnya, saat bermain game, memikirkan cara mengatasi tantangan dengan segala aturan permainan yang ada. Memainkan game dapat melatih otak agar bisa beradaptasi terhadap berbagai skenario masalah. Kemudian yang kedua, melatih logika. Permainan pada game juga dapat melatih logika, sebab diharuskan berpikir agar dapat mencapai tujuan pada gameplay. Bermain game dapat berlatih untuk memahami instruksi dan mencari cara untuk menyelesaikan masalah tanpa melanggar aturan. Ini membutuhkan logika dalam mencari dan menjalankan solusi. Dampak negatif bermain PlayStation. Dampak dari bermain PlayStation yaitu sebenarnya banyak dampak bagi terutama bagi siswa, di kalangan siswa, anak-anak di bawah umur. Ketika anak bermain PlayStation, perhatian tertuju pada monitor, semua perasaan dan emosi hanya untuk objek yang ada di monitor. Seseorang yang kebanyakan bermain game akan menjadi kecanduan. Apabila sudah kecanduan, mesti akan mengalami ketergantungan dan ingin terus-menerus bermain dan memunculkan sifat malas, kurang sosial, dan sering membolos. Dampak negatif bermain PlayStation antara lain merusak mata, menimbulkan kelelahan, menyita waktu, menimbulkan kecanduan main, dan membuat malas belajar. Menghabiskan uang jajan hanya untuk main PlayStation. Berpeluang mengajarkan judi atau taruhan dan membuat orang jadi bodoh sehingga memunculkan kenakalan remaja. Jadi dampak dari bermain PlayStation sebenarnya sungguh sangat bahaya, terutama bagi di kalangan siswa SD ataupun di kalangan SMP, masih berdampak yang sangat berpengaruh. Oke, next. Flowchart dari dampak sebenarnya bukan sedampak, tapi lebih ke perlakuannya dalam melakukan bermain PlayStation, yang dimana user dari dampak bermain PlayStation yaitu yang pertama adalah siswa, yaitu yang kedua adalah orang tua, yang ketiga adalah admin rental. Oke. Yang pertama mulai dari siswa. Input pertama. Input pertama yaitu siswa, yaitu tokoh utama yang kami jelaskan untuk studi kasus ini, yaitu tentang siswa, di mana dampak dari bermain PlayStation, yaitu kami membuat flowchart ini. Yang pertama dari berjalannya siswa pulang sekolah atau libur sekolah, itu adalah waktu krusial bagi seorang siswa untuk bermain PlayStation. Itu sangat dimanfaatkan oleh mereka. Oke. Jika mereka ingin bermain PlayStation, pastinya mereka tidak akan langsung. Pasti jika mereka
diajarkan oleh orang tua, pasti mereka akan meminta izin untuk bermain PlayStation. Jadi arahnya kami untuk mengizinkan siswa itu perginya ke orang tua, yaitu bermain PlayStation. Jika ada dua opsi. Jika orang tua tidak mengizinkan, anak tersebut akan disuruh belajar atau disuruh bermain di luar rumah, yang seperti bermain sepak bola atau bermain dan lain-lain sebagainya. Jika orang tua mengizinkan, siswa tersebut atau anak tersebut akan menuju ke rental PlayStation. Nah, di rental PlayStation tidak bisa langsung main. Jika dalam keadaannya ramai, ada dua opsi. Jika ramai, maka kesempatan untuk bermain akan menunggu giliran, mengantri. Nah, jika ada PS yang kosong, itu akan langsung. Nah, dan di situ misal bermain selama 2 jam. Nah, terus kemudian di bawahnya, apabila waktu 2 jam itu habis, akan ada dua opsi tergantung dari siswa tersebut. Kalau semisal siswa tersebut tidak jadi nambah, maka larinya ke no, yaitu pulang ke rumah. Apabila siswa tersebut akan menambah waktunya, maka larinya ke yes, yaitu melanjutkan permainan. Itu kembali ke yang no tadi, pulang ke rumah kemudian sudah finish. Ini flowchart sederhana dari studi kasus PlayStation. Sudah selesai mungkin. Kesimpulan terakhir, next. Sorry. Kesimpulannya, boleh Mas Berli? Kesimpulan dari hasil penelitian di atas bahwasannya dampak dari bermain PlayStation sangat besar, tentunya bagi kalangan siswa. Akan juga mempengaruhi hal-hal yang positif untuk meningkatkan kompetensi siswa tersebut. Kemudian, orang tua juga harus lebih memerhatikan anaknya untuk selalu mengawasi kegiatan anak di rumah. Agar apa? Tentu agar terhindar dari hal yang membuat anak jadi malas untuk belajar atau meningkatkan kemampuan di bidang akademiknya. Next, lanjut. Terakhir, saran ya. Saran ini ada dua bagi dampak bermain PlayStation, yaitu untuk yang pertama untuk orang tua, yang kedua untuk lingkungan masyarakat. Saran kami untuk orang tua, para orang tua hendaknya memberikan pengertian yang lebih dalam serta pengarahan yang lebih tepat kepada anak-anak mereka mengenai dampak-dampak negatif yang dapat timbul apabila bermain PlayStation di luar batas. Orang tua perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap anak-anak mereka yang gemar bermain PlayStation. Ada kalanya orang tua harus bersikap tegas dalam memberlakukan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan kepada anak. Yang kedua, untuk lingkungan masyarakat terkait upaya pengendalian terhadap dampak negatif dari permainan PlayStation pada siswa usia sekolah, hendaknya warga masyarakat saling peduli atau sama lain. Meskipun terdapat anggapan atau persepsi untuk tidak terlalu mencampuri urusan orang lain, namun antara satu warga masyarakat dengan warga masyarakat lain haruslah tetap saling menjaga. Lingkungan masyarakat hendaknya turut berpartisipasi dalam upaya pencegahan maupun pengendalian terhadap dampak negatif dari permainan PlayStation agar siswa-siswa usia sekolah tidak terjerumus lebih dalam kepada dampak negatif permainan PlayStation yang dapat merugikan siswa tersebut. Itu presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mohon maaf atas kekurangannya Ibu Dia yang terhormat. Terima kasih. Terima kasih. Mantap, Bu.